Solusi cerdas di MyWorld TV bersama Igede Wayan Samsi Gunarta. Yoi. Beliau ini adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bali. Sebuah kehormatan kita bisa menghadirkan beliau karena permasalahan Bali yang lagi urgent saat ini, Pak, adalah bidangnya Bapak. Dan juga dipakai oleh jargon-jargon kita, karena ini adalah tahun-tahun politik, jadi sangat bagus sekali dipakai sebagai program rencana kerja ke depan. Sampah, transportasi atas kemacetan, ini lagi hot nih, Lagi Pak. menarik. Ada apa dengan Bali, Pak? Sehingga dikatakan bahwa transportasi di Bali saat ini dikatakan kredit, Pak. Iya, ini kalau bicara transportasi, Pak, itu macet itu ya merupakan kehidupan sehari-hari lah ya. Terutama untuk kota besar di Indonesia itu sudah seluruhnya sekarang ada masalah. Dan kemudian persoalan utama sih sebetulnya bahwa masyarakat kita ini sedang dalam euforia untuk memiliki kendaraan pribadi ya. Jadi semuanya senang pakai kendaraan pribadi dan akibatnya adalah kendaraan-kendaraan umum itu memang tidak hidup dia. Karena dulu demandnya besar. Ada masanya kendaraan umum itu demandnya besar. Bahkan Bali mengalami kejayaan kendaraan umum itu ketika pada tahun 80-an ya. Masih ada bemo dalam kota, kemudian transportasi antar wilayah yang terkoneksi sangat baik. Bahkan sebelum itu kita punya bis-bis yang terkenal, Pak. Jadi Suci, Dharma, Yase. Tahun 80-an. Ya, Pak. tahun 80-an, dari 70-an sampai 80-an. Kuat sekali. Sehingga terkenal sekali memang transportasi Bali pada waktu itu. Tapi kemudian di tahun 90-an itu mulai orang mengenal sepeda motor. Dan kemudian memang tahun 2000-an awal kita bisa membeli sepeda motor dengan murah. Betul. Ya. Mulailah berpindah. Jadi transportasi umum ini terlambat kita benahi. Ya. Pertama pembenahan itu sebetulnya dilakukan tahun 2011 ya, dengan munculnya Transserbagita di 2013. Transserbagita, Transserbagita. Pak, ya? Itu 2011, Pak. 2011 plannya, kemudian 2013 mulai berfungsi, tapi mengalami kesulitan operasional dan kelihatannya karena kita tidak kenal model pengelolaan fleet yang baik ya. Dan akhirnya tidak berlanjut. Tahun itu 2013 sampai sampai sekarang masih ada. Serbagita masih ada, Pak, Serbagita ya? masih ada. Hanya yang tadinya ada 45 fleet, ya 45 bis, sekarang hanya tinggal 10. Itu kenapa, Pak? Yang salah siapa, Pak? Apa ada yang salah atau bagaimana? Sebetulnya sih harapan kita terlalu tinggi, Pak. Saya lihat ya, bahwa bis ini akan bisa menjadi backbone transportasi dan ini menjawab semuanya gitu. Tapi kenyataannya tidak demikian, karena bis itu kan ada keterbatasan gerakan dan kemudian dia juga lintasannya memang tetap dan pelayanannya teratur, itu yang diharapkan. Sehingga jumlah orang yang naik bis juga nggak banyak. Nah, ketika kemudian muncul desakan-desakan bahwa bis ini yang sebetulnya bikin masalah, kita dengan cepat melihat bahwa iya, membenarkan hal itu dan menghentikan bis. Oke. Nah, akibatnya di 2020 ketika pemerintah mencoba memperbesar layanan ya, kita nggak bisa, Pak. Layanan itu akhirnya dimulai lagi dari awal dengan Transmetro Dewata. Transmetro Dewata yang warna merah, sekarang bis warna merah. Bus lagi, Pak, ya? Bus lagi. Situasinya sebetulnya hampir mirip gitu ya. Hanya karena ini dana pusat dan kemudian dikocorin terus sampai sekarang, kurang lebih sudah 4 tahun operasi, bis masih jalan. Tetapi ya tetap load factor tidak bisa maksimal. Karena memang
pertama ya yang kita hadapi itu persaingan itu adalah sepeda motor dan kendaraan pribadi. Pembelian sepeda motor atas murahnya DP untuk memiliki sepeda motor. Terlalu mudah kita memiliki sepeda Tapi motor. Tapi pemerintah apakah tidak mempertimbangkan, Pak, dengan adanya bis di dalam kota, dengan fasilitas transportasi infrastruktur yang masih belum lebar-lebar, apakah itu tidak menjadi sebuah pemikiran pemerintah, Pak? Ini Pak, kita kan bicara bahwa secara teori memang harus ada pelayanan yang menerus gitu ya, dan kemudian kemudahan in out ya, jadi orang bisa mengakses dengan mudah, in out mudah, tingkat keselamatannya juga bagus gitu ya. Nah memang akhirnya sweet spotnya muncul di bis medium untuk Bali gitu ya. Kalau Jakarta dia bisa pakai bis lebih masuk akal, Pak. Besar. Bus medium Ya, itu, bis Pak, medium kita dapatnya. Dan ini yang memang kita dorongkan. Hanya masalahnya adalah kita belum punya kebijakan bus priority ataupun kebijakan dedicated, Pak, untuk bis. Nah, sehingga bis tidak mempunyai arti yang... Maksudnya itu skala prioritas di jalanan, Pak? Iya, artinya bahwa kebijakan kita belum berani untuk ke sana. Jadi masih mencoba. Infrastrukturnya belum mendukung, Pak. Sebetulnya kalau di perkotaan, Pak, aturannya memang clear bahwa yang pertama itu pejalan kaki, kemudian kedua angkutan umum, baru kemudian masuk di angkutan sewa, sewa. Yang taksi, Pak. Setelah itu baru angkutan pribadi. Oke, Pak, kalau mohon maaf kalau salah, Bapak bisa sangkal. Solusi pemerintah daerah Bali atas transportasi umum tentang bus, menurut saya pribadi, Pak, gagal. Karena apa? Fasilitas infrastruktur menurut saya belum didukung atas hal tersebut. Dan saya tidak tahu apakah kesehariannya bus yang minibus yang Bapak sampaikan itu full apa kosong, Pak? Jangan-jangan busnya besar, isinya cuma 5 orang, 7 orang. Iya, Pak, sebetulnya untuk bis ini memerlukan tidak hanya bis, karena bis itu hanya sarana ya, rolling stock istilahnya. Tapi yang sangat penting itu adalah bagaimana kita menuju bis. Oh, oke. Bagaimana parkir, kemudian dari parkir terkoneksi dengan baik dengan bisnya. Nah, ini membutuhkan biaya memang, tidak mudah dan investasi yang cukup besar. Atas solusinya apa, Pak? Biaya tersebut yang Bapak sampaikan? Sebetulnya saya lihat adalah ada keberanian untuk berpihak ke sana. Karena kalau misalnya kita berikan terus kendaraan pribadi, itu nggak lama, Pak. Jalan baru 3 tahun macet lagi. Jadi pasti akan muncul kemacetan yang disebabkan oleh tumbuhnya penggunaan kendaraan bermotor. Oke, Pak. Coba saya rangkum umum, Pak. Karena kalau kita bicara transportasi di Bali, ternyata dari tahun 2013, Pak ya, tadi Serba Kita. 2013 berarti pemerintah sudah mencari solusi-solusi atas memang itu bermasalah. Akan tetapi sekarang sampai tahun 2024, kami sebagai masyarakat bukannya malahan lebih baik, malah lebih parah kita lihat di jalanan yang kita rasakan di masyarakat, Pak. Ini Pak, biar kita nanti bicaranya global aja, Pak. Karena kalau kita bahas satu-satu rasanya tidak cukup 1 jam. Yang mau saya lakukan protes, Pak, atas permasalahan di Bali mengenai kemacetan ini, Pak. Karena Bapak tadi menyinggung parkir, Pak. Parkir ini kan adalah fasilitas umum yang memang wajib buat seperti minimat gitu, Pak. Apa saya sebut itu ya? Convenience store. Gitu. Kan itu izinnya harus ada parkir ya. Harus ada jarak antara toko dengan jalanan. Akan tetapi yang kita lihat banyak toko-toko kecil ini tidak punya parkir juga, sehingga membuat kemacetan. Parkir-parkir liar membuat kemacetan, Pak. Terus infrastruktur udah pasti kita lihat Denpasar belum
ada penambahan, baru perbaikan-perbaikan. Terus seperti Pak sampaikan tadi adalah begitu mudahnya kita memiliki sepeda motor. Dan sekarang Pak, saya hampir setiap bulan dapat undangan pembukaan showroom baru mobil di Bali. Hampir setiap bulan Pak, kita mendapat pembukaan showroom baru, bukan showroom lama, showroom baru, mobil di Bali. Nah terus pajak apa itu progresif, saya lihat, saya sendiri ya punya beberapa mobil tidak begitu kita rasakan terlalu beban Pak. Ditambah lagi kebutuhan akan transportasi mobil pribadi atas anak-anak nambah terus Pak. Kita punya anak tiga-tiganya kita belikan mobil. Nah, kita global Pak bicaranya. Ada apa ini Pak? Iya, Bali memang maju Pak. Secara ekonomi Bali ini salah satu daerah yang memiliki pertumbuhan yang cukup baik ya. Dan dengan demikian maka sebetulnya lebih mudah orang untuk membeli kendaraan. Nah, tapi memang di satu sisi Pak, kalau kita lihat pengelolaan kota kita ya, ini memang belum berorientasi pada kota modern sebetulnya. Karena kita tumbuh dari sangat konvensional. Jadi dari jalan kecil ada toko-toko kecil, ada warung kecil, kemudian itu tumbuh. Tidak seperti halnya beberapa kota besar di dunia yang sudah berubah, dan kemudian mereka bahkan sebetulnya klaster-klaster tradisionalnya itu sudah disiapkan secara khusus. Nah, kalau kita kan dibiarkan tumbuh Pak. Bahkan sebetulnya dulu pun ketika kita membuat jalan jalan bypass Gatot Subroto itu seharusnya jadi bypass, tapi kenyataannya jadi jalan kota gitu. Jadi dan sekarang macet Pak. Sekarang macet. Padahal itu sebetulnya bypass gitu. Ya karena memang tumbuh, dan sekarang Pak jumlah kendaraan bermotor di Bali itu sekitar 5,7 juta. Wow. Penduduk hanya 4,2. Penduduk di Bali 4,2 juta. Motor 5, kendaraan seluruhnya ya kendaraan termasuk seluruhnya. truk, bis dan sebagainya 5,7 terakhir saya lihat. Wow. Jadi masyarakat Bali itu bisa Pak membeli kendaraan. Teman saya satu orangnya punya ratusan mobil Pak. Bukan apalagi ratusan mobil Pak. Apalagi kita kan melayani orang yang datang dan mereka sewa mobil. Ya. Oh iya. Nah, sekarang per tahun itu airport itu bebannya sekitar 24 juta. Jadi perkiraan kedatangan sekitar 12 lah ya. 12 juta. Itu 12 juta itu pakai mobil Pak. Pakai mobil, pakai motor di Bali. Dan ini yang sebetulnya yang kita lihat bahwa kita belum punya sistem yang handal yang membuat orang itu berpindah ke public transport. Gitu. Nah, ini menarik Pak, yang saya bingungkan sebagai masyarakat. Kita belum punya sistem yang handal atas permasalahan yang menurut saya ini urgent. Urgent. Nah, dan akan tumbuh terus Pak. Dan kenapa Pak tidak punya sistem yang handal ini? Apa kita kurang pinter dalam hal itu? Sebetulnya teorinya banyak Pak. Tinggal sekarang siapa yang mau eksekusi ini? Jadi sebenarnya kalau kami di transport itu selalu bilang masalah transportasi ini selesai oleh politisi, bukan oleh engineer. Sebentar Pak, sebelum kita masuk ke sana, apa solusinya Pak? Yang memang kalau Pak diberikan izin untuk mengatasi transportasi ini, solusinya apa Pak? Solusi Pak yang pasti sekarang adalah pertama bahwa memang kita mulai harus memikirkan orientasi dulu pertama, bahwa kita mobilitas jangan sampai dibatasi, mobilitas kita perbaiki, tetapi penggunaan public transport terutama untuk perkotaan itu wajib Pak. Jadi diharapkan sebetulnya kalau kita perkuat sistem public transport ini untuk memastikan orang bisa bergerak dengan lebih lincah di kota. Caranya Pak? Ya siapkan public transportnya yang betul. Ya. Infrastruktur maksudnya apa? Infrastrukturnya, kemudian angkutan umum. Kalau kita bicara public transport itu bicara sistem ya, layanan dan infrastruktur itu seluruhnya. Oke. Ya, karena
kalau melihat kendaraan pribadi cukup sediakan jalan, masyarakat akan ngisi. Tapi kalau kendaraan umum Pak, Bapak siapkan jalannya, siapkan kendaraannya, dan siapkan operasionalnya. Nah kadang-kadang sakitnya itu adalah Bapak bersaing dengan kendaraan pribadi. Nah, sehingga seperti tadi isinya nggak seberapa tapi kok dipertahankan gitu ya. Nah, karena satu saat yang bisa kita harapkan untuk bertahan itu cuma ini. Gitu ya. Apa itu Pak? Ya public transport yang kita harapkan, karena public transport seperti apa yang cocok di Bali Pak? Ini kalau pemerintahan bicaranya hati-hati sekali nih, takut ada teguran. Anggaplah Bapak secara pribadi, bukan instansi. Public transport seperti apa yang bisa mengatasi kemacetan di Bali? Ya ini memang harus kombinasi Pak. Karena Bali ini pertama area untuk jalan tidak terlalu tersedia cukup besar ya. Saya bicara Serbagita nih ya. Kalau Bali kan masih banyak nih, yang lain-lain yang kenyataan Bali yang lain nggak terlalu macet ya. Tapi kita fokus kita di Serbagita. Nah, yang memang harus kita lakukan adalah bagaimana mempersiapkan sistem yang bisa mengkoneksi dari tempat keramaian ke tempat keramaian lainnya, dan itu dipastikan akan dipilih oleh masyarakat. Nah, sekarang kalau bis kita ikut dalam kemacetan, rasanya nggak akan dipilih. Semasih saya bisa DP motor 1 juta, 2 juta Pak, mendingan saya naik motor Pak. Kenyataannya begitu. Daripada Pak suruh kita nungguin bus, nungguin transport umum itu. Tapi karena Bapak nggak naik bis. Tapi ketika Bapak sudah terbiasa naik bis, rasanya akan lebih memikirkan bagaimana bisnis bisa sustain gitu. Oh gitu Pak ya. Rasanya ya, kalau saya melihat banyak keuntungan kita menggunakan kendaraan umum itu Pak. Pertama ada kesempatan jalan kaki, ada kesempatan untuk naik bisnya enak, kemudian juga nanti bisa ketemu orang di situ gitu ya. Pak, nih saya sempat ngobrol sama orang Jepang Pak. Yuk kalau ngobrolin kemacetan dan sampah di Bali, mulai dari infrastruktur apa mulai orangnya? Kalau kita mulai orangnya, harus bikin budayanya katanya Pak. Nah, anak-anak kita budayanya sudah antar jemput dari kecil. Budaya anak-anak kita sudah kendaraan pribadi dari kecil. Nah, kalau di sana katanya Pak, kalau mau kita memperbaiki sampah atau transportasi ini, ternyata tidak bisa satu generasi Pak. Harus next generation. Nah, mewajibkan anak sekolah naik transportasi umum katanya Pak. Karena itu memberikan budaya kebiasaan mereka untuk transportasi umum. Kalau kita tidak membongkar budaya ini, katanya dia lebih susah lagi. Di samping memang fasilitas transportasi yang Bapak maksudkan itu Pak. Sebetulnya gini Pak, kita kan bicara, kalau kita bicara perilaku gitu ya, itu kan prosesnya panjang tuh mengubah perilaku. Jadi kalau saya lihat, iya itu fundamental, itu harus dilakukan. Tetapi kan kita harus mulai dari mana? Mulai dulu dari misalnya dari penyediaan infrastruktur. Itu yang paling bisa dikontrol oleh pemerintah. Sediakan dulu infrastrukturnya. Setelah tersedia infrastruktur, baru kemudian dengan mudah kita bisa atur demand-nya. Pak, kalau infrastruktur di Bali, tanah mahal, penduduk padat, berarti solusi yang paling tepat kalau untuk Denpasar, underpass Pak? Itu pilihan Pak. Underpass bisa, atau bukan underpass mungkin, tapi subway gitu ya. Subway. Tapi kan mahal Pak. Sekarang yang paling dekat dengan kita itu kita share aja infrastruktur yang ada. Caranya Pak? Ya sediakan infrastruktur untuk public transport. Jadi public transport kita dorong. Karena malahan tambah banyak kendaraan di jalanan nanti Pak. Setelah public transport ada, baru kita akan kurangi kendaraannya. Jadi demand-nya diperbaiki. Kenapa Jakarta melakukan 3-in-1? Kenapa dia melakukan ganjil genap? Itu kan sebenarnya mengelola demand. Kenapa ada low emission zones di Inggris, gitu, di London gitu ya? Itu karena mereka ingin mengurangi demand. Gitu.
Nah, sayangnya kita untuk menyediakan public transport ini kita kan menggunakan dana publik, Pak. Nah, dana publik ini kadang-kadang ya memang dipertanyakan efektivitasnya bagaimana. Jadi tidak bisa kalau ini disediakan saja tanpa kita melakukan perubahan, mendorong perubahan itu, gitu ya. Dan tidak bisa perubahan itu dilakukan kalau public transportnya nggak ada. Bapak mau ngomong apa? Pindah public transport, tapi public transportnya nggak ada. Iya. Nah, disiapkan dulu. Siapkan dulu. Setelah itu siap, Pak? Setelah itu siap, secara bertahap memang harus didorong. Jadi misalnya daerah-daerah atau sekolah-sekolah yang dilayani oleh public transport itu mulai menggunakan public transport. Wajib. Nah, ini yang kita coba lakukan dengan menghimbau sekarang semua sekolah-sekolah yang dilewati public transport ini silahkan gunakan. Nah, karena itu seperti UNUD gitu ya. UNUD sekarang mahasiswa lebih memilih public transport gitu. Nah, sayang memang kita masih kurang bis gitu. Oke. Dan rata-rata kalau kita ngomongin universitas, Pak, tempat parkir mereka itu sampai kekurangan terus, Pak. Betul. Rumah sakit nggak ada, susah parkir, Pak. Sekolah susah parkir. Apa kita terus pertahankan sebagian dari jalan yang kita buat yang tadinya untuk jalan raya dipakai untuk anak saya parkir. Salah satunya sekolah internasional. Masuk ke sekolah itu untuk anak kita sekolah turun di sana, Pak. Jarak 200 meter menuju sekolah itu bisa 30 menit. Semuanya bawa mobil satu-satu turunin anaknya. Kalau jalan kaki jauh lebih cepat ya, Pak ya? Ya, itu Pak, betul. Dan lebih sehat. Nah, kita sekarang kan katakan untuk mendapatkan 10.000 langkah sehari gitu ya. Ini kan banyak nih sekarang. Oke, Pak. 10.000 langkah sehari itu sebetulnya kalau kita naik public transport, kita jalan kaki udah dapat itu, Pak. Dapat, Pak. Dapat gitu. Oke, setelah public transport, habis itu memberikan sebuah budaya, Pak. Apalagi Pak next, Pak? Kemudian yang pasti, Pak, kita juga harus mulai memikirkan bagaimana parking area kita beresin. Ya. Parkir area. Ya. Parkir ini sekarang terus terang banyak tempat yang tidak menyediakan parkir dengan baik. Akibatnya ya badan jalan dipakai untuk parkir, padahal badan jalan itu tidak didesain untuk itu. Dan artinya ketika kita parkir di situ, itu sebetulnya kita sudah mengurangi peluang untuk menghemat BBM. Dan terus terang kerugian karena kemacetan ini sebenarnya cukup besar. Jakarta itu per tahun, Pak, kerugian karena kemacetan itu sekitar 65 triliun. Wow. Per tahun. Bapak bisa bayangkan kalau 65 triliun itu Bapak arahkan ke infrastruktur untuk public transport. Rugi itu terbuang di jalan begitu saja. Dan pasar perkiraan saya mungkin sekitar 20 habis, Pak, itu. 20 triliun. 20 triliun per tahun. Per tahun. Kerugian. Nah, kemudian per orang sekarang untuk Denpasar dan Jogja itu rata-rata penggunaan biaya untuk transportasi dari UMP, Pak, dari pendapatan bulanan UMP itu kira-kira 40% dipakai untuk transportasi. 40% dari pendapatan dia yang rata-rata ya. Jadi kalau kita lihat UMP sekarang berapa? 2,8 ya. 2,8. Berarti begitu kronisnya transportasi ini, Pak. Berat, Pak. Kalau kita teruskan dengan gaya kita sekarang, Pak, ini kemahalan itu akan terjadi. Dan ternyata ruginya banyak sekali, Pak. Besar, Pak. Kali aja jumlah penduduk berapa itu? 5 juta. Jadi berapa, sekarang kira-kira kalau 40% dari 2,8 itu kan sekitar 1,2 ya. 1,2 kali jumlah penduduk. Nah, ini kan Denpasar. Ini kronis urgent, Pak. Oke, Pak, nanti biar mudah-mudahan didengar oleh teman-teman kan, karena ini Pak tadi kendala di penyelesaian kemacetan adalah penyelesaian yang tidak bisa dilepaskan dari para politikus kasarnya. Apalagi Pak kira-kira solusi setelah itu, Pak? Yang jelas memang setelah parkir sudah itu pejalan kaki, Pak. Jalan kaki. Apa naik sepeda, Pak? Naik sepeda silakan, bagus, dan itu menurut saya juga banyak menyelesaikan masalah. Tapi fasilitas harus disediakan. Jadi mencampur sepeda dengan kendaraan bermotor apalagi yang bensin gitu ya, itu kan nggak sehat sebetulnya.
Dia terekspos terlalu panjang, gitu ya, itu nggak terlalu sehat. Nah, kalau bisa sih pejalan kaki kita bereskan. Jadi koneksi beberapa tempat itu dengan pejalan kaki yang lebih lebar, ya, lebih nyaman, akan sangat membantu. Kuala Lumpur itu salah satu yang menurut saya cukup berhasil dengan penyiapan skywalk. Jadi dari gedung ke gedung dia masuk ke skywalk, kemudian dia bergerak sehingga mengurangi orang untuk masuk ke jalan dan menggunakan kendaraan. Itu sangat membantu. Sangat membantu Pak ya. Di luar negeri kan rata-rata kura-kura Pak. Bahkan di bawah Pak. Jadi kalau di bawah hanya kita harus gali ya ke bawah. Dan sekarang pembentukan, artinya keterhubungan antara satu gedung dengan gedung lain di bawah tanah itu di luar negeri sangat bagus. Ya. Kita udah nggak lihat lagi orang di atas kan. Betul. Jadi dia di bawah tanah, dia bergerak semua. Di sana. Jam 5 sore pulang kerja kayak semut keluar. Gitu. Ya memang mobilitas besar. Dan pergerakan orang ini kan besar sekali sebetulnya. Kita harus benar-benar dari kantong ke kantong yang benar-benar diberesin gitu. Pak, tadi kan udah nih fasilitas atas kendaraan umum diperbanyak. Membuat budaya wajib buat anak-anak sekolah menggunakan transportasi. Parkir diperbaiki. Ini masih Pak, ini di jalanan masih kendaraan banyak sekali Pak. Apa solusi mengurangi kendaraan ini penting ya, Pak? Kalau memang kita sudah siapkan itu Pak, kemacetan masih terjadi, ya memang harus dilarang. Pindahkan aja. Jadi mulai kita jaga supaya orang tidak menggunakan kendaraan pribadi. Mahalin. Apanya Pak? Parkir mahalin, contohnya. Sekarang kita kan parkir murah sekali Pak. Sangat. Dan kalau nyari parkir sudah susah, orang akan mikir. Ya. Ya. Contohnya, saya kalau di Jakarta gitu ya, dari Kebayoran ke kota, sudah tahu rapat jam berapa, dan kemudian kita berangkat jam berapa. Yang paling gampang ya sebenarnya naik Transjakarta, nggak usah mikir parkir lagi. Tapi Pak, ini dah dilemanya Pak. Katanya salah satu mengurangi transportasi di luar negeri, Jepang yang saya tahu kemarin, yang saya tahu Pak ya, dimulai dari tenaga kerja pemerintahnya naik transportasi umum. Kepala dinasnya naik transportasi umum. Stafnya naik transportasi umum. Karena harus memberikan contoh katanya Pak. Ini DPR-nya pun sebaiknya menggunakan transportasi umum. Itu apa memungkinkan? Itu bisa Pak. Hah? Bisa. Kenapa Pak? Tidak? Kalau gitu Bapak anggaplah sekarang kepala dinas, tiba-tiba disuruh naik transportasi umum. Kita coba kok. Saya di ya? Pemprov itu ada instruksi Pak, edaran dari Pak Gubernur, ya Pak PJ. Pak PJ. Dan untuk agar tiap Jumat itu menggunakan transportasi yang berkelanjutan. Bisa naik transportasi umum atau silahkan naik sepeda, mau jalan kaki, atau memberikan contoh sekarang kan kendaraan listrik baru mulai ini. Tidak ada publikasi ya atas hal-hal tersebut Pak. Kita sudah coba, harus dipiralkan ya, itu, Pak. Dan kemudian sempat kita viralkan, sempat viral. Cuma masalahnya adalah ketika ini dieksekusi Pak, kasihan juga karena ternyata transportasi umum kita tidak mencapai banyak tempat. Oh, berarti fasilitas transportasinya masih belum. Masih belum. Feeder masih belum ada, ya. Dan kemudian mereka ketika mau parkir cari tempat parkirnya nggak tahu di mana, ya. Sehingga akhirnya ketika kami lihat, hitung-hitung, aduh ini masih perlu perbaikan banyak gitu ya. Tapi ini memang mahal, ya, transportasi itu. Ini saya masih bingung nih Pak nanyanya. Karena ibaratnya penyakit, sembuhkan yang mana dulu nih. Tapi banyak hal yang benar juga kata Pak, harus menyiapkan alat transportasi umum dulu Pak, kalau kita mau mengurangi kendaraan pribadi. Salah satu contohnya tadi Pak, udah ada edaran untuk menggunakan setiap hari Jumat transportasi umum,
transportasinya kurang. Transportasinya kurang. Dan kemudian juga kita masih belum mengatur, Pak. Misalnya meeting. Kalau bisa meeting nggak bergerak. Maksudnya, Pak? Jadi dengan posisi sekarang banyak online, mestinya sudah dimulai online meeting dan sebagainya, sehingga memungkinkan itu orang tidak pergi dari kantornya misalnya. Tapi pemerintah kan harus ada disiplin kerja, Pak. Ya, artinya kita mesti melihat sebetulnya pada posisi ini seperti apa kita akan mengatur itu. Rasanya sih dulu juga, zaman dulu kan kita apel dua kali sehari, bahkan pagi apel, sore apel. Dan sekarang sebenarnya udah boleh berubah. Generasi sekarang kalau dibilang rapat jam 8 ya jam 8, Pak. Sudah lebih bisa menghargai waktu, lebih berusaha untuk itu. Nah, tapi kalau mereka kesulitan karena di jalan kan kasihan juga sebetulnya. Pak, ini kan oke, seandainya nih Pak, fasilitas angkutan umum sudah banyak, budaya sudah ada, Pak. Kalau saya pribadi, Pak ya, parkir dimahalkan. Tapi di Bali ini yang banyak sepeda motor, Pak. Gimana caranya tuh, Pak? Sepeda motor itu sebetulnya tidak untuk jarak jauh ya, Pak. Itu boleh-boleh saja kalau kita pakai untuk jarak-jarak dekat dan dengan kecepatan yang rendah gitu ya. Teorinya, Pak, kita biasa ngebut, Pak. Nah, kita senang. Tapi memang ini masalah. Kalau di kita kan masalah sepeda motor. Di luar negeri, Pak, masalahnya mobil. Mobil, Pak? Mobil. Pertanyaannya, Pak, banyak mobil apa motor di Bali? Kalau di sini motor, jelas. Kita motor itu hampir 85%, Pak. Kenapa mobil populasi di luar negeri motor di luar negeri sedikit, Pak? Pertama, bahwa memang kalau saya lihat sih desain pergerakan itu lebih banyak mobil, Pak. Dan mereka memang dingin. Dan kemudian pembatasan di sana itu tidak mudah untuk mendapatkan SIM motor. Gak mudah, Pak. Jadi SIM motor itu jauh lebih sulit untuk didapatkan dan keterampilannya akan membutuhkan keterampilan yang lebih tinggi. Tapi kita dari kecil udah naik motor. Nah, dan SIM kita itu dimulai dari SIM motor. Berarti yang paling gampang dibilang, Pak ya? Yang paling gampang. Padahal di luar negeri itu lebih susah. Lebih susah karena risikonya lebih tinggi. Ya. Nah, dan memang naik motor dalam keadaan dingin kan gak nyaman sebetulnya. Iya. Ya, kalau di kita, ya sosol lah, malah enak, hangat kok. Ya, jadi ketika naik motor ada angin. Kalau pajak kendaraan motor di luar negeri, Pak? Sebetulnya hampir sama, Pak, dengan mobil. Hampir sama dengan Bersama mobil. dengan mobil. Mereka tidak menghitung CC. Berarti lumayan mahal juga, iya, Pak. Kalau kita di sini kan motor jauh sekali sama mobil. Iya. Kalau mereka di sana sama? Sama, Pak. Hampir. Jadi kalau kita lihat per tahunnya itu mirip lah sebetulnya. Bahkan sebetulnya di beberapa negara saya lihat motor relatif mahal, Pak. Karena motor yang ada motor besar. Gitu. Rajanya motor kecil kan Indonesia. Pangsa pasar terbesar sepeda motor. Ya, Indonesia, Pak. Indonesia. Nah, inilah ya, Pak, yang kita coba diskusikan itu, Pak ya. Transportasi umum sudah banyak, budaya sudah banyak. Sekarang berarti pemerintah harus menaikkan pajak bermotor dan SIM atas kendaraan bermotor diperketat. Itu, Pak ya. Oke, kalau saya setuju lah anggap itu, Pak. Apakah itu sudah menemukan solusi pengurangan kemacetan, Pak? Untuk sepenuhnya sih mungkin tidak ya. Tapi setidaknya itu membantu. Yang penting, Pak, macet itu pasti terjadi. Yang penting di antara kemacetan itu ada pergerakan yang handal. Jadi misalnya Bapak butuh bergerak dari kota ke bandara aja contohnya. Macet boleh, silakan. Tetapi ada sesuatu yang bergerak yang Bapak bisa pilih, Bapak akan bisa tepat waktu. Itu sebetulnya kuncinya gitu. Yang ini, Pak, isu yang buat underpass dari subway dari bandara ke Canggu apa? Iya, bandara ke Canggu, Pak. Bandara ke Canggu Bapak pakai sepeda motor aja butuh 2 jam. Betul, Pak. Ya. Nah, sekarang
targetnya kita memang menargetkan untuk menerobos Bandara Kecanggu itu dengan menggunakan subway. Subway ini maksudnya adalah dia di-connect dengan di bawah tanah dan kemudian nanti menggunakan kendaraan berbasis rel. Kereta api Pak ya? Kereta api. Ini mungkin akan membantu. Gitu ya. Ya. Oke, ya mudah-mudahan itu Pak, mudah-mudahan itu benar. Katanya kemarin sudah ngeruak. Ya, kita inilah Pak, Bali ini ada kebutuhan besar untuk itu. Tapi kita tidak punya uang. Jadi pemerintah sekarang mencari jalan keluar untuk gimana caranya supaya hal ini bisa diselesaikan. Nah, karena itu Pak Gub, ya Pak PJ menawarkan, yuk bangun deh di bawah, bangun kota di bawah tanah, silahkan kembangkan koridor. Jadi koridor itu maksudnya adalah seluas tertentu, silahkan mereka mau seberapa kuat untuk mengembangkan di bawah tanah, terutama di area-area stasiun, dan kemudian connect, gitu. Jadi dengan koneksi ini sebetulnya akan terjadi sinergi antara crowd ya, keramaian dengan kemudahan untuk bertransportasi. Kalau saya petakan Pak ya, tingkat kemacetan di Bali, kalau kita petakan, kalau pandangan kami Pak ya, kan udah bisa kita lihat Pak. Macet Perapat Nubung, macet Gatsu Pak, macet Tohpati, macet apa namanya MBG itu Pak, yang di jalan Simpang Siur. Sanur sekarang udah mulai ikut-ikutan macet Pak. Hang Tuah macet. Nah, kalau koneksitas subway itu kan melalui jalan-jalan itu aja rasanya solusi lebih dipermudah Pak. Jadi tidak harus semuanya dulu, yang pemetaan macet mungkin pemerintah lebih akurat. Itu ya Pak ya maksudnya Pak ya? Betul Pak, jadi kita targetkan dulu daerah-daerah yang memang macet supaya orang pindah. Itu pertama. Dan memang pasti macet itu karena ada pusat kegiatan. Nah, dengan demikian maka diharapkan kemudian terjadi pergerakan dari pusat kegiatan A ke pusat kegiatan B, atau mungkin ke daerah-daerah yang merupakan kawasan-kawasan di mana sebetulnya orang beraktivitas di situ. Kita terus terang ya, kadang-kadang memang tidak bisa menghindarkan. Sanur kenapa macet? Ya selain bahwa memang dari awal sudah memang pelan di situ, kemudian ditambah ada pelabuhan. Nah, pelabuhan ini kan mengumpulkan orang Pak. Betul. Dari tempat. Tapi kalau kita nggak kumpulkan, dia nyebrang di mana-mana. Nah, bermasalah juga. Kumpulin di Sanur, kemudian setelah itu mereka naik dari situ. Karena dikumpulkan semua orang menuju ke situ di matahari terbit. Sehingga pada saat-saat tertentu macetlah di situ. Dan agak parah macetnya. Tapi di satu sisi pengawasan penyeberangan menjadi lebih baik, resiko penyeberangan jauh lebih rendah gitu, dibandingkan dengan dia nyebrang di mana-mana nggak jelas gitu. Ini dah Pak, ternyata kita bicara macet jadi Bali belum menemukan ujung ya Pak. Meskipun sudah ada diskusi. Ini udah 30 menit kita bicara macet loh Pak. Mulai dari hulu apa dari hilir nih Pak? Maksud saya gini Pak, anggaplah saya orang bodoh sebagai masyarakat. Oh ada penyeberangan, ada titik-titik kemacetan. Dan ini terjadi sudah dari tahun 2013, pemerintah Bali sudah mulai melakukan yang namanya eksekusi. Apakah tidak ada perencanaan tata kota Pak? Atas, nanti ada begini, sehingga infrastruktur harus begini begitu. Apa tidak ada itu ya Pak di Bali Pak ya? Kita punya Pak yang namanya RT RW ya, mulai dari provinsi, kemudian RT RW kabupaten, RT RW kota. Ada Pak. Tapi RT RW itu kan sebatas guidance sebetulnya untuk bagaimana apa yang boleh, apa yang tidak boleh dilakukan di situ. Tapi kota ini sebetulnya dia hanya bicara spasial.
Nah, ketika terjadi spasial ini dibangun, apapun bentuk pembangunannya, itu kan pasti butuh koneksi. Kemacetan itu kan karena koneksi itu, Pak. Kalau Pak ngomongin koneksi, dah saya ngerti, Pak. Koneksinya udah banyak nih kemana-mana nih. Pak punya, Pak kan sebagai, mohon maaf Pak ya, anggaplah staf pemerintahan. Politikus adalah orang-orang yang memang masuk ke dunia pemerintahan melalui jalur-jalur politik, Pak ya. Tadi Pak katakan, oh kemacetan di Bali tidak bisa terlepas dari peran politik juga. Pertanyaan saya Pak, keputusan terbesar staf pemerintahan lebih besar mengatasi kemacetan apa sih politikus ini Pak? Gini Pak, di pemerintah itu tugas pemerintahan, tugas birokrat ya, itu kan sebetulnya menyiapkan berbagai tools yang bisa digunakan oleh politisi untuk mengambil keputusan. Ya. Jadi kalau kita lihat, seperti saya misalnya, saya siapkan perencanaan nih, ini penanganannya, ini secara umum perencanaan umum seperti ini, kemudian nanti yang harus kita kerjakan A, B, C, D. Ketika mengeksekusikan, pertanyaannya ada uang nggak buat eksekusi? Berarti birokrat sudah mengusulkan ke mereka? Kita sudah siapkan perencanaan, sudah dari zaman dulu Pak, yang namanya Bali itu sudah banyak sekali perencanaan penanganan transportasi. Berarti sudah ada ibaratnya itu perencanaan penyelesaian transportasi ini? Sudah ada Pak, tapi kan dari birokrat? Dari birokrat, ya bahkan pemerintah itu sudah menggelontorkan banyak sekali untuk pemerintah pusat ya, termasuk dengan loan dan sebagainya, dengan grant dari beberapa tempat. Sebentar, Pak. Ya. Ini karena saya tertarik ngomongin politik tadi. Oke lah, tadi kita diskusi kemacetan nggak ketemukan solusi Pak. Kita coba solusinya nih. Birokrat sudah memiliki yang namanya perencanaan atas solusi kemacetan. Visi misi sebelum saya naik menjadi pemimpin Bali Pak, saya sudah punya tim ahli untuk menyelesaikan kemacetan ini juga Pak. Itu kan visi misi kita Pak, sebagai salah satu kandidat pemimpin mau kabupaten, mau provinsi, saya sudah punya program atas perencanaan kemacetan di Bali setelah saya menjadi pemimpin. Visi misi saya jelas karena didukung oleh tim-tim kreatif dan profesionalnya di sana. Tidak ada simetris apa namanya itu Pak, koneksi lah bahasanya Bapak dari tadi itu. Konektisitas atas visi misi mereka itu gimana tuh Pak? Gini Pak. Ketika pada saat kita berpikir di angan-angan gitu ya, banyak yang sepertinya yang akan bisa kita lakukan begitu ya. Tapi begitu saatnya action, hanya satu yang dibutuhkan, berani. Berani nggak untuk action? Berani nggak mengecewakan orang? Yang action ini siapa Pak? Iya, artinya bahwa action ini kan yang perintah komitmen dari pimpinan. Yang berani ini, berarti kepala daerah. Kepala daerahnya seberapa berani dia akan mengeksekusi plan. Karena eksekusi plan, konsekuensinya Pak, pendanaannya harus siap. Bapak siap-siap nanggung dibully oleh publik. Tadi Bapak katakan orientasi sudah jelas Pak. Yang namanya transportasi itu public transport kok penyelesaiannya, gitu ya. Tapi Bapak mengurangi jalan orang kan ribut orang. Nah kemudian yang ribut itu yang nggak pernah naik public transport Pak. Ya, yang bikin macet itu bis. Padahal sebetulnya bikin macet bukan bis Pak, kendaraan pribadi yang bikin macet. Karena bis itu memang orientasinya itu membangun jalan, itu membangun untuk publik, gitu. Private itu di belakang tempatnya Pak, gitu. Nah kita kadang-kadang misorientasi di situ. Nah ketika itu mau dilakukan, tinggal sekarang ada keberanian untuk benar-benar pembelaan kita terhadap publik dengan skala yang lebih besar dan mendorong. Gimana? Seorang pemimpin ya mesti berani untuk mengatakan ini lebih safe loh dibandingkan yang itu. Karena kita harus melindungi masyarakat. Berarti Bapak birokrat menunggu perintah pimpinan, program-program mereka. Eksekusi Pak, itu bagaimanapun juga pimpinan daerah itu seorang pimpinan Pak. Kita nggak boleh nanti meskipun Bapak sudah punya solusinya begini loh Pak,
dari tahun ini kan Pak memberikan sebuah masukan itu. Betul, Pak. Nah, itu yang harus kita lakukan. Tugas birokrat adalah mempersiapkan solusi-solusi dan kemudian mengajukan mana yang mau dieksekusi. Karena ujung-ujungnya eksekusi itu tadi, Bapak butuh dana. Yang bertanggung jawab soal penggunaan dana itu untuk memastikan orientasinya kemana kan pimpinan daerah, Pak. Oke, berarti permasalahan dan jawaban dari atas permasalahan kemacetan saat ini adalah dana, Pak ya? Salah satunya. Tapi kalau saya lihat kembali ke orientasi sebetulnya. Apa benar kita punya orientasi ke situ apa tidak? Harus, Pak. Ini kalau dibiarin. Kalau sudah benar, artinya kita siap untuk menghadapi itu. Karena yang jelas, Pak, kemacetan, sampah ini kita berhadapan dengan banyak orang yang perilakunya mungkin tidak support juga gitu ya. Susah juga, Pak ya. Kita mikirin negara, daerah aja udah ngurusin dua masalah ini aja belum kelar. Tapi ketemu, Pak. Permasalahan kemacetan adalah fasilitas publik transportasi. Fasilitas publik transportasi perlu yang namanya dana. Dana tersebut tidak cukup di situ. Itu nanti ada kebijakan tidak populer karena mengganggu kenyamanan atas penggunaan publik transportasi tersebut. Itu, Pak ya. Berarti perlu waktu, perlu hujatan dan berani. Iya, harus ada keberanian. Oke, saya rasa itu saya mengerti sekarang, Pak, sebagai masyarakat. Birokrat sudah menemukan solusinya. Birokrat sudah memiliki tata ruang atau konsep atau sistem, bahasanya sekarang kan sistem transportasi berkala dan lain sebagainya. Sudah punya, Pak ya? Sudah ada. Semuanya sudah ada. Birokrat pun juga sudah memiliki kajian-kajian atas pengalamannya dari tahun ke tahun. Pak berbicara tadi dari tahun 80-an. Berarti sudah ada historisnya di situ untuk solusi ini. Dan birokrat itu adalah sebatas pegawai yang memang berada di bawah bukan apa maksudnya, berada di bawah perintah atasan, pimpinan daerah, Pak. Saya ingin tahu, Pak, Dinas Perhubungan kerjaannya apa aja, Pak? Tugas Dinas Perhubungan yang pokok, Pak, itu sebetulnya adalah membantu gubernur. Itu bunyi itu, Pak, membantu gubernur untuk mempersiapkan kebijakan transportasi dan kemudian melaksanakan kebijakan-kebijakan yang ada. Gitu. Melaksanakan kebijakan-kebijakan ya di lapangan apa di program? Ya, termasuk mempersiapkan programnya. Jadi pertama mempersiapkan kebijakan. Dari kebijakan itu kita siapkan program-programnya, Pak. Nah, dari kemudian program, kemudian mana yang disetujui untuk dikerjakan ya kita kerjakan. Oh gitu, Pak. Ya. Kalau pelaksanaannya kan ada Dinas Perhubungan, ada kepolisian, LLAJ, Pak. Itu ada kesamaan, Pak? LLAJ udah nggak ada lagi. Udah nggak ada lagi, Pak. Sekarang di provinsi itu hanya ada Dinas Perhubungan. Oh, oke. Dan dia artinya secara konsep kita basisnya adalah undang-undang yang berkaitan dengan perhubungan ya. Jadi mulai dari undang-undang penerbangan, kemudian pelayaran, undang-undang lalu lintas angkutan. Nah, itu yang kita pegang sebagai dasar untuk pelaksanaan tugas dan semua turunannya. Tetapi kebijakan berkaitan dengan transportasi di daerah itu kembali kepada pimpinan daerah. Kembali kepada pimpinan. Pak, oke. Satu lagi diskusi kita, Pak. Tadi Pak mengatakan masalah dana, Pak. Biasanya kalau pemerintah, tadi Pak juga mengatakan 40% dari itu dipakai untuk permasalahan transportasi, 40%. Dari kalau hitungan kita, pendapatan kita, Pak, 40% habis untuk transportasi. Nah itu, Pak. Seharusnya kan tinggi kota sekali, yang sehat itu adalah dia maksimal sampai dengan 20%, 15-20%. Itu sudah cukup besar, Pak. Jadi kita masih miss ini sekitar 20%. Untuk itu harus ditekan supaya masyarakat kita hidup lebih sehat. Nah, belum lagi ini, Pak. Belum lagi kita kan industri pariwisata. Belum lagi pertumbuhan, bukan populasi penduduk aja yang naik, Pak.
kedatangan wisatawan ke Bali kan semakin tumbuh dia, Pak. Dengan semakin tumbuh wisatawan ke Bali, saya sebagai pebisnis transportasi, Pak, cari kredit terus sama beliau, Pak. Untuk menambah armada. Kita sudah punya 50, tambah lagi 20, tambah lagi 30, tambah lagi 40. Itu apakah ada pemikiran bagaimana itu, Pak? Gini, Pak. Sebetulnya ini bisnis ini sekarang kan oke lah. Ini bisnis harusnya memang kita mengambil posisi dari kedatangan orang. Hanya saja jangan sampai ini tidak efisien. Tidak efisien itu artinya bahwa pertama, Bapak memanfaatkan terlalu banyak waktu di jalan sehingga menghabiskan BBM terlalu besar di jalan. Yang seharusnya Bapak, misalnya sekarang ke Singaraja harusnya 2 jam, Bapak habis 4 jam. Betul. 2 jam Bapak spend BBM for nothing, Pak. Iya, itu kan sayang. Itu salah satu 25 triliun per tahun kita rugi. Iya. Perkiraan kalau DKI sampai 65 kita berani lah mungkin kira-kira ya 25 habis, Pak. Semua Bapak ikut nyumbang rugi, pemerintah rugi. Ini kekonyolan sebetulnya kalau kita lihat. Dan kita memang akhirnya apa? Orang dari Denpasar sampai ke pelosok ngambil mobil di Denpasar, Pak. Padahal sebetulnya kalau dia bisa naik public transport, dia pindah ke Candi Dasa misalnya, dia ambil mobil Candi Dasa untuk putaran di sana. Jadi lokal tumbuh, Pak. Nah sekarang kan semua seolah-olah sumber ekonominya ya di Kuta, Canggu, Sanur, kan itu, Pak. Denpasar. Belum lagi nama baik sekarang, Pak. Wisatawan datang ke Bali, Pak, baru keluar bandara aja udah macetnya. Situasi. Karena itu sebetulnya kami juga sudah merencanakan untuk mendorong gimana caranya membatasi demand ke bandara. Jadi kemacetan tanggal berapa kemarin? 29 Desember itu kan viral luar biasa. 29 Desember. Ya. Di tol itu di tol orang sampai jalan ke bandara, Pak, ya. Ya. Nah, mau tidak mau ke depan ini ya kita ambil pembatasan-pembatasan, kita sudah siapkan. Sekarang itu bandara itu dilayani oleh tiga lintasan direct, Pak. Dari kota, sentral parkir bandara, K2, kemudian ada K5, Pak, yang dari Sanur, kemudian sentral parkir bandara lewat bypass, kemudian satu lagi sentral parkir bandara Nusa Dua. Pernah nggak ada diskusi jalan layang di Bali, Pak? Saya termasuk yang dari awal sebetulnya membicarakan masalah jalan layang dari tahun 2004. 2004, Pak? 2004. Dan 2004 itu mulai dengan isu Mesulup itu, Pak. Sampai saya tanya kemana-mana, ini Mesulup ini urusannya gimana sih sebetulnya? Saya sebagai orang Bali juga merasa sedih karena kelihatannya kok tidak ada penyelesaian di kita. Sampai akhirnya dulu yang pertama itu yang kita kerjakan adalah Simpang Dewa Ruci. Simpang Dewa Ruci itu awalnya adalah flyover, Pak. Oh. Tetapi karena permasalahan ribut-ribut juga. Sempat ribut. Kemudian saya waktu itu masih di Bandung di pusat litbang. Nah, kami menurunkan satu pusat litbang untuk menurunkan dari atas ke bawah. Jadi yang tadinya desainnya dia flyover menjadi underpass. Jadi masih ada pandangan di kita yang melihat bahwa struktur di atas itu sebetulnya tidak baik. Ya memang kurang apa ya, secara visual memang nggak menarik, Pak. Tapi itu sangat membantu, Pak. Sangat membantu loh itu, Pak. Harapan kita masyarakat kalau seandainya di Ubung Bundaran itu ada seperti itu, Sanur ada seperti itu, rasanya sangat membantu itu, Pak. Saya kira itu membantu, tapi waktunya mungkin 3-4 tahun udah penuh juga, Pak. Kalau mobilnya datang penuh, Pak. Karena kalau bicara kapasitas ya, Pak Wayan, kapasitas itu seperti selang. Jadi kapasitas jalan itu kayak selang. Ya ngalirnya ya segitu. Bapak mau di sini dipelembungin, ya cuma dia gelembung aja di situ. Nanti yang lewatnya ya sama. Gitu ya. Nanti gelembung di mana lagi nih? Nah, nanti gelembung di mana lagi? Gitu. Kita hanya intinya ya. Akhirnya kita hanya memindahkan kemacetan itu. Maka tadi saya sampaikan, yang tugas kita adalah memindahkan orang.
Nah, bagaimana caranya memindahkan orang dengan cepat dan kemudian dengan waktu yang tepat? Karena Bapak mungkin akan meninggalkan mobil Bapak di kantor. Kalau Bapak tahu kalau saya pakai mobil ke sana bisa 3 jam, belum tentu nyampe. Tapi misalnya saya pasti ada transportasi umum yang bisa dalam 3 jam, tapi pasti itu. Nah, meeting ke Kute, fasilitas umum dari sini cuma 15 menit. Naik mobil saya 1,5 jam, 1 jam. Ya, saya kira kuncinya di situ. Kita harus sediakan supaya orang itu bisa bergerak. Ada nih Pak isu yang lagi tren sekarang Pak, atas krematorium. Krematorium. Krematorium ini lagi tren loh Pak. Bang Sandi juga lagi krematorium. Pariwisata di Bali Pak, untuk pemerataan atas fasilitas pariwisata, dan salah satunya mencegah atau mengendalikan kemacetan yang berkelanjutan. Krematorium untuk mencegah kemacetan berkelanjutan, gimana tuh? Ya, fasilitas pariwisata yang di Bali Selatan dipindahkan ke... Iya Pak, memang sebetulnya bukan gitu ya. Mungkin ada konsep sebetulnya kita ini moratorium Pak, maaf Pak. Moratorium itu maksudnya memang menunda perizinan untuk pembangunan. Nah, itu. Ya, terutama fasilitas pariwisata di selatan. Di moratorium kemudian dipindahkan. Tapi ini memang memerlukan kajian yang baik Pak. Karena jangan sampai kejadian kita memindahkan permasalahan selatan ke utara atau ke tempat lain. Persoalan kita ini sebetulnya adalah kita ini cenderung skater Pak. Jadi kita sebetulnya sudah pernah diberikan contoh bangun seperti Nusa Dua. Jadi klaster kompleks dan kemudian harganya tinggi gitu. It's okay untuk turis, sebetulnya mereka senang dengan itu. Iya Pak, lebih enak mereka. Dan kemudian perizinannya benar-benar 1 kali perizinan, kemudian silakan bangun sesuai dengan master plan di situ. Nah, mengembangkan kawasan itu penting Pak. Jadi di kawasan itu sebetulnya justru akan mempermudah untuk perizinan dan kemudian aktivitas bisa dikompaksi di situ. Gitu. Nah, kalau nanti dia berpindah, dia silahkan untuk mempersiapkan dirinya untuk pindah. Gitu. Tapi memang di sana kawasan lagi. Nah, dengan demikian ide itu sempat dibicarakan juga waktu Pak Koster sebelumnya juga sempat membicarakan itu. Bahkan sebenarnya Pak Koster sudah mempersiapkan satu area di timur yang namanya Pusat Kebudayaan Bali, itu 300 hektar. Yang di Kelungkung itu Pak ya? Yang di Kelungkung. Tapi isunya itu katanya bikin defisit Bali Pak. Karena belum laku Pak. Oh, karena belum laku. Kalau laku kelihatannya itu bisa lumayan membantu. Lebih menguntungkan. Ya. Artinya secara aset Pak, aset yang tadinya harganya nggak seberapa, sekarang aset itu harganya. Nah, ini yang belum diketahui ya banyak masyarakat. Itu lumayan kaya sebetulnya Pemprov itu kalau memang itu sudah produktif di situ, dan itu punya Pemprov loh. Ya. Nah, kalau hal-hal seperti itu bisa kita kembangkan di banyak daerah lain, mestinya kawasan-kawasan ini akan tumbuh lebih baik dan akan komersialisasi lebih jelas dibandingkan sekarang misalnya ada hotel atau villa di satu daerah permukiman yang penggunaan listriknya, penggunaan airnya, penggunaan fasilitas persampahan dan sebagainya itu menggunakan sesuatu yang merupakan hak publik. Gitu. Kalau kawasan Pak itu bisa komersial semua. Bisa Pak ya. Bisa. Dia harus recover. Dan pengelolaannya juga lebih dimudahkan. Pengelolaan lebih dimudahkan dan kemudian tinggal bagaimana caranya supaya anak-anak kita yang bekerja di situ punya akomodasi yang bagus. Nah, sebetulnya pemerintah menyediakan Pak. Kalau misalnya ada kawasan, nanti rumahnya bisa pakai rumah susun sewa dong. Oh, betul. Ada Pak. Jadi cuman strategi kita nih yang mesti harga disusun pun lagi. Kalau sudah seperti itu, kita masyarakat tidak mahal pasti Pak. Rumah susun sewa. Iya. Dan konsepnya Pak sebetulnya kalau konsep kawasan adalah dia mempersiapkan infrastruktur itu untuk keperluan kawasan dan nanti membatasi masyarakat. Iya. Kemana-mana. Nah, dan desa itu bisa lebih tersecure Pak. Desa justru mereka akan desa itu lebih
lebih apa bisa di apa ya kalau saya sebutkan bisa direstorasi gitu. Jadi kalau Bapak pakai Harley, punya Harley tua bisa direstorasi, dibagusin lagi. Ini desa direstorasi. Desa direstorasi, dan kemudian dengan restorasi itu aktivitas kesenian, budaya bisa dilakukan di desa. Bahkan produksi bisa dilakukan di situ, orang melihat ke sana. Kayak gitu. Ternyata Pak, kita ngomongin transportasi aja, itu ternyata nafas. Iya. Kalau itu dilakukan transportasi juga gampang Pak. Jadi karena pertumbuhan jelas nih, tumbuh di sini, Bapak konekin itu gampang. Oh ya, yang seperti tadi Pak Ide itu. Iya, mudah kita mengkoneknya gitu. Oke lah Pak. Bapak sebagai birokrat siap sebagai pembantu gubernur dan melaksanakan atas kebijakan yang ditetapkan karena birokrat Pak. Sekarang kan mau milih kepala daerah Pak. Iya Pak. Apa yang Pak mau bisa sampaikan kepada masyarakat supaya memilih pemimpin seperti apa nih untuk perbaikan nafas transportasi kita di Bali Pak? Saya sih menyarankan ya untuk kita mulai berpikir memilih pemimpin yang benar-benar serius ke masyarakat Pak, kesungguhan gitu saya lihat. Kita dulu memilih Pak Jokowi bukan karena keahlian dia, tetapi Pak Jokowi itu kita pilih karena kesungguhan hatinya. Dan tinggal sekarang seperti apa kita melihat calon-calon kita kan gitu ya. Dan kemudian tentu saja tidak mudah untuk menjadi pemimpin itu. Nah, karena itu kita perlu maklum bahwa misalnya kalau ada yang kurang ini itu ya nanti kita perbaiki sama-sama gitu ya. Ya, dan kita calonnya kalau gubernur cuma 2 ya sekarang ya. 2 Pak. Ya, pilih aja salah satu. Kepala daerah banyak. Jangan nggak milih gitu loh Pak. Kepala daerah banyak Pak. Kepala daerah banyak, kabupaten. Tapi ini dah kadang-kadang Pak, pilihlah calon pemimpin yang memiliki kesungguhan hati. Dalam nilai lautan bisa diukur Pak. Dalam hati orang susah kita ukur Pak. Dan itu 5 tahun sekali Pak. Ya, mudah-mudahan kita Pak masyarakat menemukan pemimpin-pemimpin yang memang berani mengambil kebijakan tidak populer. Karena permasalahan transportasi itu sudah kita lihat dari tahun 2013 pemerintah cukup berjuang keras dan melakukan kebijakan-kebijakan atas hal tersebut, bukan malahan menjadi lebih baik, akan tetapi sampai saat ini permasalahan transportasi di Bali belum selesai atas kemacetan tersebut. Ternyata solusi dan perencanaannya semuanya berdasarkan kajian, berdasarkan riset, berdasarkan pengalaman, dan semua ada di Dinas Perhubungan sebagai yang bertanggung jawab atas hal tersebut. Semuanya ada, perencanaannya ada, permasalahan dari pengalamannya juga sudah ada. Semoga kedepannya visi misi pemimpin-pemimpin kita Pak mau bertanya juga kepada Bapak nantinya. Iya Pak, siapapun. Jangan kita yang menyodorkan Bapak makan, tetapi makanan itu ternyata Bapak sudah jalanin dan ada bukti ini gagal, ini tidak berhasil, ini berhasil. Tapi kita tidak mau bertanya atas, kita punya tim ahli membuat visi dan misi ini Pak. Betul Pak. Kita bisa kerja bareng lah. Ya, jadi saya kira memang ini Pak, ke depan ini kuncinya adalah mesti bisa saling istilahnya bisa saling mendengar, melihat apa yang sudah dikerjakan, dan supaya mari kita lakukan bersama-sama yang terbaik kan gitu. Permasalahan atas kemacetan di Bali, komunikasi, kerja bareng, masalahnya jelas, solusinya jelas, dan sekarang pertanyaannya mau apa enggak? Ya, cocok. Terima kasih Pak. Nggih, semoga bermanfaat untuk masyarakat. Salam sehat, berbahagia. Terima kasih Pak. We are